Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita bertemu dan berjumpa kembali di dalam senja Ramadan, yang semoga Ramadan kali ini adalah yang terbaik untuk kita semuanya, dan semoga Allah meridhai kita dengan perjumpaan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Melihat masa-masa saat ini, kita membutuhkan orang-orang yang pandai menderma. Dengan perekonomian yang jatuh, sulitnya mencari lapangan kerja, dengan masa-masa pandemik semacam ini, maka pahlawan-pahlawan sosial di mata Islam hendaknya tampil di garda terdepan. Mereka orang-orang yang pandai menderma hartanya, atau kita mengenal dengan kalimat orang-orang dermawan, seyogyanya tampil untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka orang-orang yang pandai menderma, tentang orang-orang yang dermawan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam wahyunya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku adalah membentangkan rezeki, memberikan rezeki-rezekinya kepada siapa yang diinginkan dari golongan hamba-hambanya. Dan dari apa-apa yang kau bagikan, dari apa-apa yang kau dermahkan daripada hartamu, daripada sesuatu apapun itu, Allah yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur razikin. Dan dialah Allah, zat yang maha baik di dalam memberi rezeki, zat yang maha baik di dalam membagi-bagikan rezeki. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita fahami kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kalian bagikan, apa yang kalian berikan, apa yang kalian dermakan dari sesuatu apapun itu, dari kecil sampai besar, Allah yang akan menggantikannya. Mari kita kejar pergantian dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan, Allah Subhanahu wa taala telah membalas, tidak akan ada yang bisa menandingi pergantian dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dengan dia menderma, Allah akan memudahkan usahanya. Allah akan memberikan kemudahan di dalam mata pencariannya. Allah akan memudahkan kembali ekonominya, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusrah. Dan adapun orang yang pandai memberi, pandai membagi, dan orang yang pandai bertakwa, dan mereka yang beri keyakinan dan mempercayai kebaikan, maka sesungguhnya kami akan membuatkan kepadanya jalan kemudahan. Orang yang pandai berbagi, Allah mengatakan kami yang akan memberikan jalan kemudahan untuknya. Allah akan memudahkan jalan terhadap orang-orang yang pandai berbagi. Maka dari itu, mari kita jadikan diri kita orang-orang yang pandai berbagi. Dan sungguh tidak ada satupun yang kita berikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggantikannya. Kita ingat ayat yang di atas tadi disebutkan,
Apa yang kita keluarkan sekecil apapun, Allah yang akan menggantikannya. Maka muncul satu kisah, seorang ibu lagi asyik memakan makanannya. Tiba-tiba ada seorang meminta-minta suapan yang terakhir yang hendak dia makan daripada makanannya. Dia tidak lanjutkan, namun dia berikan kepada peminta tersebut itu satu suapan. Di dalam bahasa Arab disebut dengan luqmah. Satu suapan diberikan kepada peminta-minta. Satu suapan itu Allah tidak akan melupakannya. Suatu suapan itu pasti Allah akan gantikannya. Maka berselang beberapa masa, seorang ibu yang telah memberikan satu suapan kepada peminta-minta memiliki balita, yang mana balita ini berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, diterkam oleh singa atau diterkam oleh binatang buas. Keadaan yang semacam itu membuat ibu menangis karena anaknya menjadi santapan makanan daripada seekor singa. Turun Jibril, menjelmah menjadi manusia, mengambil anak tersebut daripada mulut seekor singa, lalu membawa kepada ibunya. Lalu Jibril yang telah menjelmah menjadi seorang manusia berkata kepada ibu tersebut ketika mengembalikan anaknya, "Ini anakmu. Satu suapan yang kau berikan kepada peminta-minta dibalas satu suapan yang masuk ke dalam mulut seekor singa." Subhanallah. Lughma bil lughma. Satu suapan dengan satu suapan. Satu suapan ke mulut peminta-minta diganti dengan satu suapan yang masuk ke mulut seekor singa. Pergantian langsung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Anfik yunfaq alaih." Anfik yunfaq alaih. Berbagilah engkau, maka engkau juga akan dibagikan. Berbagilah engkau, maka engkau juga akan dibagikan. Hal yang semacam ini, sifat kedermawanan, seharusnya ada di tengah-tengah kita. Mari kita melihat satu kisah yang menakjubkan yang terjadi di zaman Nabi Musa. Telah ma'ruf di kalangan para ulama, ada satu orang umat Nabi Musa yang bernama Samir. Banyak ulama berbeda pendapat tentang sosok seorang Samir. Ada yang mengatakan Samir ini adalah seorang ulama su'. Ada yang berkata juga Samir ini adalah preman kelas berat. Tidak ada kemaksiatan kecuali dia sudah lakukan. Suatu ketika dengan apa yang dilakukan oleh Samir, maka jatuh hukuman mati kepadanya. Melalui syariat Nabi Musa, Samir dijatuhi hukuman mati. Ketika hendak pelaksanaan hukuman mati, Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Musa. Allah berkata ketika pelaksanaan hendak hukuman mati kepada Samir, Allah berkata, "La taqtulis Samiri fa innahu sakhi." Wahai Musa, jangan kau berikan hukuman mati kepada Samir karena dia seorang yang dermawan. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Samir. Perbuatan luar biasa dilakukan oleh Samir. Namun kedermawanan seorang Samir, Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Hingga hukuman mati di-cancel, dibatalkan untuk Samir karena sifat kedermawanannya yang diberikan di tengah-tengah umat manusia di masa hidupnya. Maka pantas kalau selalu kita diajak oleh para ulama melalui lisan Al-Quran dan lisan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan orang-orang yang dermawan, Allah meletakkan kekeramatan-kekeramatan tertentu pada diri mereka. Coba kita lihat satu kisah yang menakjubkan pada diri Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika datang bertamu, anak perempuan Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan seluruh gerak-gerik Imam Syafi'i. Setelah di pagi harinya, anak perempuannya berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai ayahku, apakah dia Imam Syafi'i yang selalu engkau ceritakan kepada kami tentang kehebatan dan kemuliaannya?" Maka berkata ayahnya, "Naam, betul, dialah guruku Imam Syafi'i." Anak perempuannya berkata, "Wahai ayahku, sungguh aku mendapatkan 3 perkara pada diri gurumu.
Aku dapati ketika dia bertamu ke tempat kita, kita menyiapkan makanan malam, dia makan dengan makanan yang banyak. Banyak makanan yang dihabiskan oleh gurumu tersebut. Lalu ketika malam datang tidur, dia terbaring di atas tempat tidurnya, tidak bangun sholat malam untuk menghidupkan malam. Lalu poin yang ketiga, wahai ayahku, ketika sholat subuh, aku dapati gurumu Imam Syafi'i tidak melaksanakan wudhu, langsung sholat bersama kita. Ada apa dengan itu semua, wahai ayahku? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan hal yang semacam itu kepada gurunya Imam Syafi'i. 3 pertanyaan dari putri tercintanya. Maka Imam Syafi'i berkata, wahai muridku Ahmad, aku tahu engkau adalah orang yang baik, aku tahu engkau orang yang dermawan, dan aku tahu makanan yang kau sediakan ini adalah halal. Maka aku makan yang banyak dari makananmu, bukan biar aku kenyang, akan tetapi atadawi bitta'amika, akan tetapi aku ini berobat dengan makananmu. Karena ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da. Karena makanan orang yang dermawan itu obat, dan makanan orang yang pelit itu penyakit. Maka aku makan makanan yang banyak makananmu bukan untuk kenyang, tapi agar tubuhku sehat. Aku berobat melalui makanan yang halal dari orang-orang yang dermawan. Adapun pada malam harinya aku tidak melaksanakan sholat untuk qiyamul lail, karena ketika aku meletakkan kepalaku di tempat tidur, seketika Allah mengilhamkan kepadaku 72 permasalahan ilmu fikih yang harus aku selesaikan. Maka aku tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat malam agar bisa memberikan manfaat kepada umat Islam. Dan aku sholat subuh bersamamu tanpa berwudu, karena sungguh aku tidak batal wuduku dari waktu sholat isya sampai subuh. Maka aku melaksanakan sholat subuh langsung kepadamu. Poin yang paling penting, Imam Syafi'i berkata, ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang yang dermawan adalah obat, penyembuh, dan makanan orang yang pelit adalah penyakit. Ambil pemahaman yang baik dari nasihat Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya orang-orang yang dermawan makanannya pun bisa menjadi obat. Ini pelajaran yang penting untuk kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mari kita saksikan sejarah. Kita punya nabi-nabi yang paling dermawan. Tidak pernah pakaian beliau, apa yang ada pada diri beliau dipuji, kecuali langsung diberikan kepada orang yang memujinya. Siapapun yang menyukai dari suatu harta yang dimiliki oleh Rasulullah, seketika Rasulullah akan memberikannya. Maka Rasulullah melahirkan murid-murid terbaik pada diri beliau, orang-orang yang dermawan. Coba kita lihat bagaimana istri tercinta beliau, Sayyidatina Khadijatul Kubra, memberikan seluruh hartanya sebagai bentuk kedermawanan beliau. Murid di antara murid Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memberikan 2 kali hartanya semuanya. Sayyidina Abu Bakar memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Lalu beliau mulai lagi dari nol untuk berdagang. Setelah mempunyai harta yang banyak lagi, diberikan lagi semuanya untuk Rasulullah sebagai bentuk kedermawanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan setengah dari hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Affan memberikan setengah hartanya untuk Rasulullah. Sayyidina Ali memberikan hartanya untuk Rasulullah. Bahkan seorang sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu orang yang dermawan yang dicatat di dalam lembaran sejarah umat manusia adalah Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau setiap harinya memberikan makan orang di waktu sarapan 700 sampai 1000 orang setiap hari. Setiap hari beliau memberikan makan 700 sampai 1000 orang. Dan ada kalanya tamu yang datang bertamu ke rumah beliau, tak segan-segan beliau menyembelih seekor kambing atau beberapa ekor kambing hanya untuk menjambut tamunya sebagai bentuk kedermawanannya. Hingga beliau Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan magam yang tinggi dan besar di sisi Allah. Di antara amal ibadahnya, pandai berbagi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti itu semuanya, dan semoga Allah menyirami kita sifat dermawan, hidup pandai berbagi satu dengan yang lain, terkhusus di masa-masa saat ini, masa-masa pandemik, yang kita berharap penyaluran nilai-nilai sosial di tengah masyarakat umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.